Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali di pembelajaran bahasa Inggris. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UTS bahasa Inggris semester 1 tahun lalu. Dan bagi kalian yang belum menonton pembahasan dari nomor 1, silakan klik link di atas ini ya. Oke, kita lanjut langsung ke soal selanjutnya, yaitu nomor 14. Oke, di video sebelumnya kita sampai di teks mengenai David. Dia jago basketball, kemudian dia bisa memasukkan skor banyak seperti itu. Nah, pertanyaan nomor 14 adalah David is a star. David adalah seorang bintang. Maksud di sini adalah bintang basket ya. Kemudian he to make good scores. Dia membuat skor yang baik. Berarti di sini diisi bisa-nya. Kalau bisa dalam bahasa Inggris apa? Nah, di sini ada dua kemungkinan ya. Ada can dan able. Nah, kita lihat di sini. Karena di sini ada to. Kalau kita pakai can, harusnya diikuti langsung dengan make. He can make good score, seperti itu. Karena ada kata to di sini, berarti pilihan can tidak bisa digunakan. Nah, tinggal able sama not able. Nah, kalau able biasanya diikuti dengan to. Nah, karena tadi di sini isinya dapat ya, berarti kita menghindari kata yang ada not-nya. Berarti yang benar adalah C. Lanjut nomor 15. The following text is for question number 15 to 17. Teks berikut untuk nomor 15 sampai 17. Mari kita baca sama-sama. Let me tell you about my friend Salwa. Oke, biarkan saya ingin memberitahumu mengenai teman saya Salwa. He doesn't have hands but can use his legs to do many things. Dia tidak punya tangan tapi dia bisa menggunakan kakinya untuk melakukan berbagai hal. He can play a keyboard with his leg. Dia bisa main keyboard dengan kakinya. He can sing well. Dia dapat nyanyi dengan bagus. He has a good voice. Dia punya suara yang bagus. He also can draw my face. Dia bahkan bisa menggambar wajah saya. I really wonder about him. Saya sangat penasaran mengenai dia. Pertanyaan nomor 15. From the text above, dari teks di atas, we know that, kita tahu bahwa the writer talks about, membicarakan mengenai Salwa, membicarakan apanya Salwa. Kalau A, willingness itu keinginan, atau Salwa's possibility, kemungkinan Salwa, atau C, Salwa's opinion, pendapat Salwa, atau Salwa's ability, kemampuan Salwa. Ya, yang lebih tepat ada ability, kemampuan Salwa ya. 16. Why does Salwa use his legs to draw? Kenapa Salwa menggunakan kakinya untuk menggambar? Karena tadi dia dibilang di sini tidak punya tangan nih. He doesn't have hands. Jadi jawabannya pasti itu, ini C ya. Lanjut nomor 17. Pertanyaannya adalah from the text, dari teks, we know that Salwa, kita tahu bahwa Salwa do anything, melakukan apa saja with his legs, dengan kakinya. Nah, ini seperti nomor 14 tadi, isinya adalah bisa. Karena dia emang bisa melakukan banyak hal dengan kakinya ya. Nah, kita lihat lagi. Ini tadi ada to, makanya pakai able. Apakah di sini ada to? Tidak, berarti kita menghindari maaf, able to bisa ya. Oke, berarti tinggal kita lihat saja. Salwa are able to, Salwa bisa
do anything with his legs. Bisa melakukan banyak hal dengan kakinya. Ini benar ya? Oh benar, tapi ada sedikit yang salah. Kita lihat are di sini, to be-nya adalah are, sedangkan Salwa adalah hanya seorang diri. Jadi penggunaan to be are kurang tepat. Oke, kalau yang B, Salwa is not able to do anything. Salwa tidak bisa melakukan apapun dengan kakinya. Ini tidak tepat. Kalau yang C, Salwa can't do anything with his legs. Salwa tidak bisa melakukan apapun dengan kakinya. Ini salah juga. Nah, baru yang D ya. Salwa can do anything with his legs. Salwa dapat menggunakan kakinya. Salah, Salwa dapat melakukan apapun dengan kakinya. Seperti itu. Kita lanjut soal selanjutnya. The text is for question number 18 to 20. Jadi teks ini untuk nomor 18 sampai 20. Kita baca sama-sama. This is Mr. Anton's class. Ini adalah kelasnya Pak Anton. He is talking to Tony. Dia bicara ke Tony, one of his students, salah satu siswanya. Here is what Mr. Anton says. Berikut adalah apa yang dikatakan Pak Anton. Tony, I know you can do the task perfectly. Aku tahu kamu dapat mengerjakan tugas ini dengan sempurna. Will you explain it to your friends? Maukah kamu menjelaskannya ke teman-temanmu? Make sure, pastikan that your friends are able to finish the task. Pastikan bahwa teman-temanmu bisa menyelesaikan tugas before the class is over. Sebelum kelasnya selesai. Dan setelah itu hand in their worksheet, serahkan pekerjaan mereka to me, kepadaku, before I leave this class, sebelum saya meninggalkan kelas. Pertanyaan nomor 18, what is the teacher's purpose? Apa tujuan guru to speak to Tony? Untuk bicara ke Tony. Coba kita lihat yang A, to ask Tony to do something. Untuk meminta Tony untuk melakukan sesuatu. Ini benar ya. Kalau B bagaimana? To tell about Tony's ability. Untuk memberitahu mengenai kemampuan Tony. Ini kurang tepat. Kalau yang C, to share Tony's experience. Untuk membagikan pengalaman Tony. Kurang tepat juga. Atau yang D, to promote Tony, untuk mempromosikan Tony. Ini juga kurang tepat, berarti yang lebih cocok yang A. Nomor 19, lanjut. What is Tony going to do? Apa yang Tony lakukan when the bell rings? Ketika belnya selesai. Maksud saya belnya berbunyi. Kita lihat yang A, explaining the task. Ini kurang tepat karena tugas harus selesai sebelum bel berbunyi. Seperti itu ya. Berarti karena ini ketika bel berbunyi, ini harusnya pekerjaan sudah selesai. Berarti A kurang tepat. Kalau yang B, submitting their friend's work. Menyerahkan tugas temannya. Ini bisa jadi. Kalau yang C bagaimana? Leaving the class with his friends. Meninggalkan kelas dengan teman-temannya. Atau yang D, helping the teacher to finish the task. Menolong gurunya untuk menyelesaikan tugasnya. Ini kurang tepat. Berarti yang lebih cocok adalah yang B. Oke, bagi kalian yang tidak setuju dengan jawaban saya, mohon komen di bawah ya. Kemudian lanjut nomor 20. From the text, dari teks, we know that, kita tahu bahwa Tony akan titik-titik his friend's worksheet. Tony akan titik-titik pekerjaan temannya before
before the teacher leaves the class, sebelum gurunya meninggalkan kelas. Ini tadi hand in atau menyerahkan tugasnya ke Pak Guru ya. Berarti menyerahkan di sini memiliki sinonim yang mana di antara 4 ini? Ya, yang benar adalah B. Give, memberi. Kalau collect sendiri artinya mengumpulkan. Kalau D spread atau spread ya, menyebarkan. Kalau D mengerjakan. Yang tepat adalah B, give, memberikan. Dan berikan their worksheet atau bisa kumpulkan ya. Menyerahkan ya, bukan mengumpulkan. Pekerjaan mereka pada saya gitu. Nomor selanjutnya, the text is for question number 21 and 22. Teks berikut untuk nomor 21 dan 22. Oke, Mrs. Julia enters her class. Bu Yulia masuk ke kelasnya. It is too noisy. Di sini sangat berisik. Noisy itu berisik. She wants to get the students' attention. Dia ingin mendapatkan perhatian siswa-siswa tersebut. This is what she says. Ini adalah apa yang dia katakan. Stop talking please. Berhenti bicara tolong. I want to make sure, saya ingin memastikan that you are not sleepy. Kalau kalian tidak mengantuk. When I call your name, saat saya memanggil nama kalian, raise your right hands. Angkat tangan kalian and say, dan katakan yes I'm ready. 21 soalnya. Maaf ya ini. Nomor 21, Mrs. Julia, Bu Yulia draws the students' attention. Draws itu seperti mendapatkan ya. Jadi Bu Yulia mendapatkan perhatian siswa by saying, dengan mengatakan. Kalau di sini tadi dengan mengatakan stop talking, berhenti bicara. Nah, berarti jawabannya adalah A. Nomor 22, how can Mrs. Julia know that? Bagaimana bisa Bu Yulia mengetahui bahwa her student pay attention to her? Kalau siswanya memperhatikan beliau, by knowing that, dengan mengetahui bahwa A. The students raise their hands. Siswa mengacungkan tangannya atau mengangkat tangannya. Atau B. The students keep talking. Siswa tetap berbicara. Kurang tepat. Atau yang C, one of them say 1, 2, 3. When salah satu dari mereka mengatakan 1, 2, 3. Atau D, dengan mengetahui bahwa he or she says yes I am. Dengan mengatakan kalau dia mengatakan yes I am. Kurang tepat juga, harusnya yes I am ready begitu. Berarti yang tepat adalah A. Lanjut nomor selanjutnya, ini untuk question number 23. Mrs. Ani is explaining her students to make a handicraft. Bu Ani menjelaskan siswanya untuk membuat kerajinan tangan. This is what she says. Ini adalah yang dia katakan. You just need to draw the pattern and cut it. Kau hanya perlu untuk menggambar pola dan mengguntingnya. Then setelah itu continue to the other shapes. Selanjutnya lanjutkan ke bentuk selanjutnya. Do you know what I'm saying? Apa kau paham dengan apa yang saya katakan? Pertanyaannya adalah, Mrs. Ani says, Bu Ani berkata, do you know what I'm saying? Apa kamu paham yang saya katakan? Is to show the expression of, untuk menunjukkan expression apa? Ya, checking understanding, mengecek pemahaman. Oke, nomor selanjutnya nomor 24. The text for question number 24.
Berikut adalah soal nomor 24. The book is cheap. Buku ini murah. It is colorful. Sangat berwarna. It is a good reading literature. Merupakan buku yang bagus, literatur membaca yang bagus. We can also practice our English. Kita juga bisa berlatih bahasa Inggris kita using this book, menggunakan buku ini. Pertanyaannya adalah, what will you say? Apa yang akan kamu katakan to appreciate the storybook? Untuk mengapresiasi atau memuji buku tersebut. Oke, kita lihat. A. You can buy it. Kau bisa membelinya. Tapi di sini yang ditanyakan adalah what will you say? Apa yang kamu katakan? Berarti kalau you can buy it kurang tepat ya. Walaupun dengan membeli itu kita mengapresiasi suatu karya seseorang. Kalau B, the book is cheap. Bukunya murah. Bisa jadi. Kalau yang C, we can read it at home. Kita bisa membacanya di rumah. Kurang tepat kalau D, this book is very interesting. Nah, ini lumayan ya. Buku ini sangat menarik. Nah, ini ungkapan memuji. Oke, next question. The text for question number 25 and 26. Teks berikut untuk nomor 25 sampai 26. Mari kita baca. Donnie sends a message to give and ask his friend's opinion. Donnie mengirimkan pesan untuk memberi dan meminta pendapat temannya about the t-shirt, mengenai kaos ini ya. This is the message. Ini adalah pesannya. Dear Danny, hello Danny, this is a design for our class t-shirt. Ini adalah desain kaos kelas kita. Saya pikir this is an exclusive model. Ini merupakan model eksklusif. Most of our classmates like it. Kebanyakan teman kelas kita menyukainya for our uniform, untuk seragam kita. So, jadi, what do you think if we choose it? Bagaimana menurutmu kalau kita memilihnya? Reply soon, jawab segera ya, because karena we must confirm to the vendor ASAP, thanks. Karena kita harus mengkonfirmasi ke vendornya ASAP, as soon as possible, secepat mungkin. Thanks, terima kasih, dari Donnie. Pertanyaannya, Donnie berkata, I think this is an exclusive model. Menurutku, model ini eksklusif. To express his. Nah, ungkapan ini untuk mengekspresikan apa? Di sini ada kata I think. Saya pikir, berarti ini berpendapat si Donnie. Jadi, bahasa Inggris pendapat yang mana? Ability, opinion, obligation, or understanding? Yap, yang opinion. Ability artinya kemampuan, obligation, kewajiban, sedangkan understanding adalah pemahaman. Lanjut nomor 26, the expression, ungkapan to ask someone's opinion goes to. Ungkapan untuk meminta pendapat seseorang, yaitu yang mana? A. Is this the design for our class? Apakah ini desain untuk kelas kita? Ini bukan pendapat ya, tapi ini pertanyaan. Kalau yang B, what do you think if we choose it? Bagaimana? Apa pendapatmu kalau kita memilihnya? Ini bisa. Kalau yang C, coba, we must confirm to the vendor. Kita harus mengkonfirmasi ke vendornya, bukan? Kalau yang D, I think this is exclusive. Saya pikir this maksudnya adalah desainnya eksklusif. Tapi ini adalah memberi pendapat ya.
Dan pertanyaannya adalah meminta pendapat seseorang, berarti yang meminta adalah yang B. Lanjut soal selanjutnya. Oke, nomor 33 langsung ya. The text is cool for question number 33 and 34. Soal ini atau teks ini untuk nomor 33 dan 34. Well students, siswa, before starting our lesson today, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, let's sing our national anthem. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Stand straight, berdiri tegak, and sing together, dan nyanyi bersama. One of you please be a conductor. Salah satu dari kalian tolong jadi dirijen. Let's start singing. Mari mulai bernyanyi when the instrument will have already been played. Mari mulai menyanyi ketika instrumen dimainkan. Pertanyaannya, what is the teacher talking about? Apa yang gurunya bicarakan? Yang dibicarakan apa ya tadi? Ini tadi nyanyi. Dia sebelum memulai kelas, dia meminta anak-anak untuk bernyanyi, bahkan meminta salah satu untuk menjadi dirijennya. Oke, jadi apa yang bu guru katakan atau bicarakan? A. Starting the singing class, memulai kelas menyanyi. Ini kurang tepat ya, karena ini bukan kelas menyanyi sepertinya. B. Inviting to sing the national anthem, mengundang untuk menyanyi lagu nasional. Kalau yang C, singing national anthem together, menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Kalau yang D, singing Indonesia Raya, menyanyikan Indonesia Raya. Karena ini yang B, C, D ini agak mirip-mirip ya. Karena di sini ada permintaan bu gurunya untuk menyanyikan bersama, berarti kita pilih yang inviting, mengundang. Mengundang bisa diartikan meminta ya. Meminta bernyanyi lagu bahasa atau lagu nasional. Nomor selanjutnya, what will the students do? Apa yang akan siswa lakukan when the instrument has already played? Ketika instrumennya sudah dimainkan atau diputar, yap, tentu saja singing, menyanyi. Oke. Lanjut selanjutnya nomor 41 ya. Kita baca lagi. This is Rian. Ini Rian. He always gets to sleep in Mr. Johnny's class. Dia selalu tidur di kelasnya Pak Johnny. Dan kemudian the teacher gets his attention. Kemudian gurunya meminta perhatian. This is the dialogue. Ini adalah dialognya. Rian, are you with us? Rian, apakah kamu mendengarkan? Okay. I'm sorry sir, maaf Pak, I'm too sleepy. Saya selalu mengantuk. Kemudian dijawab Pak Johnny, will you wash your face please? Maukah kamu membasuh mukamu? I think it's not good for you to stay up late. Saya pikir tidak bagus untukmu untuk tetap terjaga. Kemudian si Rian menjawab, okay sir, baik Pak, I won't do that again. Saya tidak akan melakukannya lagi. Pertanyaannya, where does the dialogue take place? Di mana dialog tersebut take place itu terjadi ya? Di mana kira-kira? Ya, di sekolah, berarti di at school ya. Nomor 42, from the dialogue, dari dialog di atas, we know that, kita tahu bahwa Rian sleep anymore. Rian tidur lagi. Nah, karena tadi dia berkata I won't do that again, saya tidak akan melakukannya lagi, berarti di sini dia tidak akan tidur lagi.
Nah, berarti di sini yang tepat untuk mengisi bagian rempah adalah, ya kita lihat di sini Rian adalah subjeknya. Berarti tidak bisa menggunakan to be are. Kita hilangkan pilihan A dan C, berarti tinggal B dan D. Karena tadi kita ingin mengisi Rian tidak akan. Nah, kita pilih yang ada not-nya, berarti yang B. Rian is not going to sleep anymore. Rian tidak akan tidur lagi, maksudnya di dalam kelas ya. Lanjut, the text for question number 43. This is Desi's rose in her garden. Ini adalah mawarnya Desi di gardennya atau di tamannya. It is red, warnanya merah. It is so beautiful, sangat cantik. It has a fragrant smell, punya bau yang wangi. Pertanyaannya, what will you say? Apa yang akan kamu katakan to appreciate the flower? Untuk memuji bunga tersebut. A. This rose is beautiful. Bunga ini sangat cantik. Bisa jadi. Atau B. You are so lucky to have this rose. Kau sangat beruntung untuk memiliki bunga ini. Kurang tepat ya sepertinya, karena yang diminta adalah untuk memuji bunga tersebut. Kalau yang C, your flower garden is so fantastic. Taman bungamu sangat fantastik. Ini kurang tepat karena yang diminta diapresiasi bukan gardennya tapi flowernya. Kalau D, this flower is a rose. Bunga ini adalah mawar. Nah, ini malah bukan memuji ya, tapi pernyataan. Berarti yang lebih tepat yang A, begitu. Nah, demikianlah pembahasan soal UTS Bahasa Inggris semester 1 tahun lalu. Semoga kalian bisa mengira-ngira seperti itulah kira-kira soal yang akan keluar di UTS nanti.